Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar, Mas Faisal? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang rasanya bisa kembali berinteraksi dengan Mas Faisal. Saya tadi sudah menyampaikan beberapa intro Mas Faisal. Saya izin melanjutkan sebentar gitu ya. Silahkan. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Mas Faisal dan juga teman-teman yang sudah menonton dan menyimak live Instagram Get Indonesia dalam program Ngobrol Panca Olah yang kebetulan di hari ini, di siang ini, edisi ke-9 sekaligus penutup Mas Faisal di dalam program ngolah Ramadan. Insya Allah program ngolah ini akan dilanjutkan nanti setelah Lebaran gitu dengan tema-tema yang juga tidak kalah menarik. Saya izin menyampaikan sedikit Mas Faisal kenapa alasan mengundang Mas Faisal gitu ya. Ini agak-agak sedikit ada cerita yang menarik menurut saya dan ini perlu saya sampaikan gitu ya. Jadi ceritanya kita waktu itu di tim menggodok program ngabuburit lah istilahnya gitu. Tapi kita tidak mau kehilangan makna gitu asal ngobrol. Akhirnya kita pilih tema-tema yang sebisa mungkin itu menjadi pembuka kesadaran bagi teman-teman follower Instagram di Catch Indonesia gitu. Lalu kemudian ada satu hari waktu itu saya dihubungi oleh founder dari Catch Indonesia Mas Faisal, dalam hal ini coach atau Kang Indra Hanjaya gitu ya. Beliau menghubungi saya pagi hari setelah sahur gitu ya, dan beliau bilang gitu, untuk edisi penutup kalau bisa Mas Faisal yang diundang gitu, karena jadi ini ceritanya memang agak-agak sedikit ada cerita yang bermakna gitu Mas Faisal. Kang Indra bilang atau Kang Jaya biasanya kami panggil, bilang kemarin malam ketika beliau sedang bahasanya tirakat lah atau riado gitu, kemudian beliau uh, ingin tiba-tiba kegambar Mas Faisal sebagai penutup gitu, sebagai penutup dari tema yang akan kita elaborasi nanti, memasuki keberadaan fitrah diri dengan kembali ke akar gitu. Karena memang mungkin ada beberapa faktor gitu, tapi yang jelas buku Mas Faisal yang berjudul Generasi Kembali ke Akar itu menjadi salah satu rujukan juga gitu ya bagi kami di Catch Indonesia, terutama karena Mas Faisal di situ sangat otentik gitu ya, menjelaskan bahwa pembabakan atau arketip generasi Indonesia ini khas loh, ini berbeda gitu dengan yang ada di Ya. Amerika atau di Eropa dan sebagainya. Mungkin itu sedikit cerita gitu Mas, dan saya menyampaikan juga salam takzim dari founder Gates Indonesia Kang Indra Hanjaya kepada Mas Faisal. Semoga silaturahmi ini dan niat baik ini diridhoi oleh Allah dan bisa berlanjut silaturahmi ini uh, di waktu-waktu selanjutnya, terutama kalau kita Amin. sudah bertemu secara online, rasanya tidak elok ya Mas Faisal kalau kita tidak bertemu secara offline gitu. Itu sih Mas Faisal gitu ya. Nah, langsung saja berkaitan dengan tema kita siang ini gitu ya. Dengan judul memasuki keberadaan fitrah diri dengan kembali ke akar, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol secara interaktif dan dialogis, dan juga bagi teman-teman yang menyaksikan live Instagram ini nanti bisa memberikan tanggapan berupa pertanyaan atau komentar di kolom komentar yang nanti mungkin akan bisa kita diskusikan bersama dengan Mas Muhammad Faisal. Halo Mas Faisal, tampaknya ada sedikit uh, gangguan sinyal ya. Ya, sambil kita menunggu Mas Faisal gitu ya, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu gitu ya, Mas Faisal ini merupakan seorang doktor di bidang psikologi gitu ya, dan beliau telah menulis beberapa buku yang cukup apik dan otentik tentunya, seperti buku yang berjudul Generasi Pi, Generasi Kembali ke Akar, dan yang terbaru buku Psikologi Politik gitu ya. Buku saku Psikologi Politik. Dan kalau tidak salah dalam waktu dekat beliau akan meluncurkan buku kembali ya Mas Faisal, insya Allah. Semoga Ya. diberi kelancaran gitu ya. Amin. Amin.
Oke, Mas Faisal, mungkin sebagai pengantar singkat dulu nih, Mas Faisal bisa mendedah gitu tema mengenai memasuki keberadaan fitrah diri dengan kembali ke akar. Bagaimana sih apa itu fitrah diri manusia, kemudian mengapa penting bagi manusia untuk bisa mengenali fitrah dirinya gitu. Dan nanti mungkin akan kita elaborasi lebih jauh. Monggo Mas Faisal. Iya, terima kasih Ahmad nih. Pertanyaan yang sangat substansial dan cukup berat ya untuk dibahas, tapi penting karena kita sudah memasuki hari ke-26 ya atau ke-27 bulan Iya, Ramadan, 26. di mana harusnya kita sudah bisa menemukan beberapa intisari lah pelajaran yang kita bisa dapat petik sepanjang bulan Ramadan ini. Nah, kalau berbicara sesuai dengan tema yang akan kita bicarakan hari ini tentang fitrah gitu. Ini menjadi menarik karena sekarang kita hidup di abad 21 di mana di era digital ini manusia lebih suka hidup tidak sesuai dengan fitrah, lebih suka hidup dengan avatar-avatar yang disediakan oleh berbagai platform digital baik itu media online maupun game online gitu. Jadi manusia hidup di era di mana dia mampu untuk memiliki beberapa wajah gitu. Yang bahkan bisa berbeda 360 derajat dengan wajah fisiknya gitu maupun ciri-ciri fisiknya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah manusia kita nih bisa hidup dengan bahagia gitu, dengan rasa tentram gitu di tengah berbagai ketersediaan informasi dan topeng avatar yang disediakan itu lewat teknologi. Nah, menjadi satu pertanyaan abadi sebetulnya adalah tentang apakah manusia sebetulnya mengerti tentang kebahagiaan dirinya sendiri. Dan juga apakah sebetulnya manusia juga memahami siapa jati diri dan esensi dirinya sendiri. Nah, berbicara tentang kembali ke fitrah, sebetulnya sepanjang bulan Ramadan ini kita kan diajak untuk lebih sadar terhadap diri kita sendiri. Kondisi lapar dan haus itu membuat kita sangat peka sebetulnya. Ketika asam lambung naik gitu atau ada rasa ngantuk, ada rasa lemas gitu. Jadi kondisi ketika perut dikondisikan sedemikian rupa sehingga dia menjadi vakum. Yang tersisa adalah pengolahan rasa dan pengolahan pikir dan hayal gitu kan. Jadi kita minimal sekali harus berurusan dengan apa yang kita akan makan hari ini, siang ini, pagi ini, kita cemil atau kita minum atau kopinya hari ini apa gitu kan. Jadi yang tinggal kita olah itu tinggal dua gitu, tinggal rasa gitu, perasaan gitu, dan pikiran dan hayalan. Nah di situ sebetulnya kalau kita gali lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, dan di hari-hari bulan Ramadan di mana banyak sekali sebetulnya keutamaan-keutamaan terutama di malam hari untuk beribadah gitu. Nah, kita sebetulnya bisa menangkap bahwa fitrah manusia adalah sebagai hamba Allah ya, sebagai makhluk gitu. Yang bisa membuat ia bahagia adalah kita ketika ia mengabdi kepada penciptanya gitu. Ya, kita boleh bereksperimen lah, boleh bereksperimen atau membuat satu uji nyali gitu untuk bisa berusaha menemukan kebahagiaan di luar itu, tapi kita pasti akan kembali kepada esensi dan fitrah bahwa kita adalah makhluk gitu, dan bahwa sebagai makhluk, sebagai hamba yang bisa membuat kita bahagia itu adalah ketika kita bisa mengabdi ya, gitu, mengabdi kepada penciptanya. Itu mungkin sebagai pengantar ya. Oke, thank you Mas Faisal. Ini pembuka yang cukup menarik gitu Mas Faisal tadi sudah menguraikan bahwa memang ini menjadi satu satu fenomena yang cukup menarik gitu ya di abad 21 gitu, ketika manusia hidup dengan topeng-topeng ya atau avatar-avatar kalau istilah Mas Faisal, dan lebih sering tidak hidup sesuai dengan fitrah dirinya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya kemudian mengemuka Mas Faisal, kemudian Mas Faisal bisa menjawabnya berdasarkan pengalaman atau berdasarkan keilmuan, karena Mas Faisal juga merupakan doktor di bidang psikologi gitu, cukup mumpuni dan mempelajari ini secara holistik menurut saya. Bagaimana kemudian seseorang atau manusia itu bisa
menemukan fitrah dirinya, atau bahasa kita tema ini memasuki keberadaan fitrah diri gitu. Langkah-langkah apa saja yang kemudian bisa ditempuh atau dijalani sehingga seseorang itu bisa menemukan paling tidak fitrah dirinya gitu. Siapa sebenarnya dirinya gitu kan. Dan mungkin juga kalau kita menggunakan diktum gitu ya, bahwa Tuhan itu pada setiap orang Tuhan itu menitipkan fadilahnya yang unik gitu Mas Faisal. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menuju ke arah situ gitu? Ya, kalau kita kaji dari masa ke masa ya, tantangan manusia di era sekarang itu berbeda dengan tantangan manusia di era-era terdahulu. Kita sempat alami era ketika manusia kekurangan pangan, gitu, kekurangan makan, gitu, lalu serba susah hidupnya. Ada kekurangan sandang juga sempat dialami juga era-era itu, masa ketika terjadi perang besar, gitu. Nah, kita sekarang hidup di era di mana semua ketersediaan sandang pangan dan berbagai hal itu, fasilitas itu ada dan mudah untuk didapatkan, dan bahkan tinggal sejauh kita mengklik dengan jari kita saja. Nah, tantangan di era sekarang sebetulnya adalah manusia bukan hidup susah, tapi susah karena terlalu banyak informasi yang harus diolah. Jadi berbagai permasalahan psikis manusia, terutama bagi generasi muda pada saat ini, itu bermuara pada bagaimana kita overload ya, berlebihan harus bisa menampung dan mengolah informasi yang sampai ke kita gitu. Baik itu informasi faktual maupun informasi yang ringan, yang sifatnya hanya tentang kabar dari teman kita, teman sekolah, teman kampus, dan sebagainya. Karena di situ pada akhirnya kita fokus tidak lagi kepada diri kita, tapi fokus pada orang lain. Kita fokus membandingkan antara kenikmatan yang kita dapat dengan kenikmatan yang didapat orang lain. Nah, itu menjadi tantangan untuk bisa menemukan jati diri ya, menemukan fitrah kita. Karena kita pada akhirnya sampai tidak sanggup untuk bisa mendengarkan lagi suara dari dalam diri kita. Suara yang mengatakan bahwa saya sedih, atau saya butuh sesuatu, atau saya sebetulnya bahagia kalau melakukan A bukan B. Suara yang mengatakan untuk tidak memilih itu tapi lebih memilih ini gitu. Jadi sebetulnya itu tantangan yang harus dihadapi saat ini, dan kiat untuk bisa menemukan jati diri dan fitrah kita adalah di masa seperti saat ini, ketika kita sanggup untuk bisa memisahkan diri kita dari berbagai informasi yang membludak ya, yang membludak, yang membanjiri kehidupan kita sehari-hari, lalu kembali kepada mendengarkan suara dari dalam diri kita sendiri. Karena suara dari dalam diri kita sendiri itu sebetulnya adalah suara hati nurani kita. Itu informasi faktual yang penting, yang menjadi acuan kita untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan lebih bahagia. Oke, Mas Faisal. Lagi-lagi ini satu elaborasi yang menarik gitu dari Mas Faisal mengenai bagaimana saya juga teringat kemudian dengan ada satu ulasan gitu yang kalau nggak salah pernah ditulis juga di Instagram Mas Faisal, bahwa kelimpahan pilihan itu juga bukan sesuatu yang kemudian bagus ya Mas Faisal gitu. Justru dengan kelimpahan pilihan atau opsi yang begitu banyak juga kadang membuat manusia kemudian kehilangan satu daya gitu untuk memilih yang memang benar-benar sesuai gitu. Mungkin kita lebih sering mengikuti tren yang sedang berkembang gitu, ketimbang kita mengedepankan atau membuat tren-tren baru yang mungkin itu tidak populer gitu ya. Nah, berkaitan dengan ini Mas Faisal, saya kemudian ingin juga membahas mungkin karena ini memasuki keberadaan fitrah diri dan kembali ke akar gitu. Saya ingin mengaitkan ini kemudian dengan buku Mas Faisal gitu yang berjudul Generasi Kembali ke Akar gitu. Karena selain akar kedirian gitu ya, karena kita hidup di Indonesia dan kita hidup di satu negara, satu bangsa yang tentu Indonesia juga mempunyai akar kebangsaan, akar keindonesiaan, akar jati diri kenusantaraan gitu Mas Faisal. Nah, bagaimana kemudian kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara itu kemudian juga bisa menemukan atau mengikuti
akar yang telah menancap sebenarnya, yang sudah dibuat oleh para leluhur-leluhur tokoh-tokoh pejuang dan pendahulu kita gitu Mas Faisal. Iya, ya kalau kita mempelajari melalui tradisi dan kebudayaan, kita akan menemukan khazanah pengetahuan dan kearifan yang luar biasa yang ada di Indonesia ya, di mana kearifan-kearifan tersebut membantu kita untuk bisa hidup lebih harmonis antara diri kita dengan masyarakat, diri kita dengan alam, dan diri kita dengan diri kita sendiri. Nah, ini sesuatu kekayaan kolektif dari peradaban di Nusantara yang sebetulnya menjadi penting bagi generasi muda terutama dalam menghadapi abad ke-21 ini. Karena di abad ke-21 ini ya lagi-lagi saya tekankan lagi bahwa permasalahannya adalah permasalahan eksistensial ya, permasalahan jati diri ya. Ketika anak muda ataupun seorang individu gitu sekarang memiliki kemampuan untuk bisa mengubah lingkungannya. Gitu. Jadi kalau kita serba kekurangan atau sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita bisa dapat dengan mudah memanipulasi lingkungan sehingga bisa menjadi lebih sesuai dengan diri kita. Contohnya sekarang kan ada metaverse ya. Jadi di metaverse kita bisa menciptakan satu lingkungan sesuai dengan apa yang kita hayalkan, idealkan, dan idamkan. Gitu. Berbeda dengan di masa terdahulu di mana manusia sempat hidup di sebuah peradaban di Nusantara di mana alamnya sangat menantang, sehingga manusia harus beradaptasi dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Nah, ini menjadi satu masalah ketika individu atau seorang anak muda sekarang hidup di abad ini, ketika dia merasa bahwa dia tidak bisa mengubah lingkungan dia. Dia tidak bisa keluar dari lingkungan dia. Dia harus menerima apa yang ada di hadapan dia. Nah, disitulah sebetulnya dia harus lebih mampu memanage diri dia sendiri. Itu yang dimana sekarang manusia banyak gagal ya. Ketika dia, misalnya contoh, dia menghadapi satu masalah dan dia merasa gagal, maka dia akan atribusikan ke dirinya. Oh, berarti ini saya nih. Ini sebabnya saya, ini kegagalan ini karena saya sepenuhnya. Gitu. Berbeda dengan di era terdahulu, gitu. Ketika kita gagal, itu petani gagal panen gitu. Maka dia akan menjadi lebih bijak, dia akan kembali kepada doa-doa, dia kembali kepada apa yang kurang dari lelakuku untuk ini di masa panen ini, di masa musim seperti ini. Jadi atribusi itu dikembalikan menjadi sesuatu kearifan gitu loh. Nah, kalau di masa sekarang karena manusia menjadi sangat antroposentris ya. Jadi manusia adalah pusat segalanya. Lalu setelah ini kita akan masuk kepada era transhumanis ya, di mana manusia akan menjadi sempurna dengan bala bantuan teknologi dan mikroprosesor gitu. Ketika kita menghadapi kegagalan, kita bingung memaknai kegagalan itu. Lalu kita akan serta-merta akan mengatribusikan, akan menyalahkan kepada diri kita sendiri gitu. Dan alhasil ya manusia tidak tumbuh kembang menjadi lebih bijak, tapi menjadi lebih rapuh gitu. Jadi itu tantangan sebetulnya yang harus kita hadapi, dan pembahasan tentang fitrah dan jati diri kembali ke akar itu sebetulnya adalah kajian utama di era sekarang, karena permasalahan di abad ini adalah masalah kerapuhan eksistensi manusia dalam menemukan jati dirinya. Walaupun di luar sana semua orang berbicara tentang ekonomi, teknologi, climate change, itu semua serba eksternal kan ya Ahmad ya. Iya. Tapi sebetulnya inti muaranya adalah di kemampuan manusia untuk menemukan kembali roots-nya, akarnya, dan bagaimana dia bisa hidup harmonis dengan dirinya, dengan masyarakat, dengan lingkungannya, dengan alamnya itu sih sebetulnya. Oke, Mas Faisal gitu ya. Dari uraian tadi Mas Faisal menjelaskan sangat kompleks gitu ya, berbicara soal bagaimana kemudian generasi muda gitu ya, dan terutama masyarakat sekarang gitu memiliki satu kerapuhan gitu ya untuk mengenali diri sendiri gitu.
Nah, itulah kemudian saya juga teringat gitu kemudian dengan salah satu kutipan yang sering dipakai gitu, dan ada beberapa versi gitu, tapi ada satu versi kuat yang mengatakan ini salah satu perkataan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib gitu Mas Faisal, soal yang barang siapa mengenal dirinya sungguh dia akan mengenal Tuhannya gitu. Artinya di situ bahwa pengenalan diri bisa diistilahkan sebagai gerbang pembuka gitu, bahwa ya sebelum mengenali hal-hal yang besar, bahkan pengenalan akan Tuhan itu tidak akan, atau bahasa kasarnya mustahil untuk dicapai ketika seseorang belum mengenal dirinya sendiri gitu Mas Faisal. Nah, berkaitan dengan itu juga kemudian pengenalan diri ini kan menurut saya sesuatu yang bisa dibilang kalau never ending ya Mas Faisal. Kita selalu menemukan atau melewati ketika kita menemukan atau mengenali diri kita yang satu, kita kemudian harus mengenali diri kita. Ada lapisan-lapisan di situ Mas Faisal. Nah, mungkin Mas Faisal bisa sharing soal cerita itu, bagaimana kemudian Mas Faisal bisa mengenal diri gitu. Karena kan kalau saya melihat gitu ya, juga perjalanan Mas Faisal untuk sampai ke titik ini juga melewati tahapan-tahapan yang menurut saya itu sangat luar biasa gitu. Sebelum kemudian Mas Faisal ada di titik ini gitu. Mungkin itu bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang melihat live Instagram kita siang ini. Ya, itu memang proses panjang. Yang walaupun panjang, proses panjang tersebut kalau saya sendiri menarik garis batas ya, bahwa seseorang itu paling tidak harus tahu jati dirinya itu di usia 40, karena kalau merunut kepada kisah kehidupan Nabi gitu kan. Jadi di setelah usia 40 dari Gua Hiro, Nabi kan sudah jelas perjalanan risalah hidupnya gitu. Jadi paling tidak itu kalau bisa lebih cepat mungkin lebih baik. Kita harus tahu hakikat risalah perjalanan hidup kita ini, manfaat hidup kita ini untuk apa. Jadi itu yang tadi mungkin dimaksud dengan oleh Sayyidina Ali, yang tentu elaborasinya sangat luas sekali. Siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhan. Karena pengenalan diri itu menjadi langkah pertama yang membuat kita tahu gitu bagaimana kita mengenali Tuhan. Karena nggak bisa disamakan proses aku mengenali Tuhan dengan proses yang dijalani istriku, jalani amat gitu kan. Betul. Ada proses kualitatif hubungan pada petik intim antara kita dengan pencipta gitu, yang itu tidak bisa apple to apple antara satu individu dengan individu lain. Jadi tapi tahap pertamanya adalah harus dimulai dari diri, dan di dalam diri itu ada semesta yang juga never ending ya. Kadang kita mengkerdilkan gitu loh, bahwa di dalam diri kita itu hanya ada perasaan, pikiran, ada organ tubuh gitu kan. Kalau sekarang manusia sibuk dengan menghias tubuhnya menjadi lebih sehat, lebih atletis gitu kan, lebih efisien gitu, lebih lebih bagus gitu kan, lebih indah gitu. Tapi sebetulnya ada lebih jauh dari itu, ada semesta yang luar biasa gitu. Saya sering juga kalau di kelas itu bertanya kepada mahasiswa saya tentang misalnya rasa enak, rasa puas gitu, rasa nikmat itu kalau kita bisa identifikasi di dalam tubuh kita ini di mana gitu. Jadi, kalau enak mungkin di lidah, puas itu di perut gitu, tapi nikmat itu di mana? Karena atau rasa bahagia itu kalau diidentifikasi di mana, pasti bilangnya di dada gitu. Tapi di dada kan sebetulnya tidak ada, dada itu isinya paru-paru, jantung itu tidak memiliki kemampuan untuk menafsirkan rasa gitu. Semua rasa ada di sistem limbik itu di belakang otak manusia. Harusnya kalau kita bahagia itu kita ngusap-ngusap ini bagian ini kan, oh saya bahagia sekali. Nah, kan tapi tidak seperti itu. Jadi ini tubuh manusia itu adalah sebuah semesta sendiri yang harus kita rediscover gitu, harus kita eksplorasi, dan itu penting bagi penemuan jati diri gitu. Jadi mungkin ya secara ringkas ya, kita tidak mengkerdilkan gitu betapa kayanya dan hebatnya semesta di dalam diri kita sendiri. Oke, Mas Faisal. Jadi tadi patrap gitu atau batasan yang Mas Faisal bicarakan ialah bahwa ya usia 40 minimal seseorang sudah
sudah tahu ya Mas ya, apa yang menjadi mutiara dalam dirinya itu bisa kemudian dimanifestasikan gitu, sehingga kehidupan yang ia jalani benar-benar kemudian bisa membawa kehidupan yang bermakna gitu. Kalau bahasanya Martin Seligman ya Mas, meaningful life and life of contribution gitu. Nah, selanjutnya mungkin ini sudah setengah jam gitu ya kita berbicara. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau mengajukan, ingin berkomentar dari diskusi kita, bisa mengetikkan di kolom komentar gitu ya. Tapi sambil menunggu itu juga, saya ingin mengaitkan ke ini Mas Faisal. Ini kan kita berbicara soal fitrah diri gitu, dan kata fitrah ini juga dekat dengan fitri, Idul Fitri gitu Mas Faisal ya. Nah, kemudian dari beberapa literatur yang saya baca juga, sebenarnya ya Idul Fitri adalah kemudian kita kembali ke fitrah gitu. Nah, pertanyaan yang ingin saya ajukan atau saya gali ialah bagaimana kemudian kita bisa memaknai Idul Fitri ini secara tepat dan proporsional gitu. Karena seringkali di akhir-akhir Ramadan ini ya Mas Faisal, justru orang lebih rame untuk ke mall, ke pusat-pusat perbelanjaan, membeli baju baru, aksesori baru, interior-interior baru, dibanding kemudian dia berfokus untuk bahasanya tirakat, riyadhah, untuk itu, untuk memiliki kesadaran baru atau kemudian hal-hal baru yang sifatnya itu bagian dari dirinya gitu. Makanya kemudian bagaimana sebenarnya kita bisa memahami Idul Fitri ini secara tepat gitu, tidak misleading gitu Mas Faisal. Iya, jadi ya sepertinya ya bagi sebagian orang, dan kadang saya juga sering terjebak di situ juga, melihat bulan Ramadan itu dengan kacamata kalkulator ya, hitung plus minus pahala nih, bonus gitu, terus dikurangi jumlah dosa gitu. Lalu di akhir itu berarti pas kembali fitri berarti sudah nol nih, impas nih gitu kan. Jadi kita kalau udah impas kan kita ya bisa nggak apa-apa lah ya gitu kan. Ya cari yang enak-enak lagi gitu kan. Itu satu hal. Lalu di tempat lain juga ada fenomena ketika, ini pun juga sesuatu yang menjadi tantangan bagi saya, ketika kita melakukan pengekangan nih sepanjang bulan Ramadan gitu. Lalu pengekangan itu karena masih ada sedikit sifat keterpaksaan dan kewajiban gitu. Jadi ketika kekangannya dilepas gitu, lalu kita langsung have fun, gomet aja gitu kan ya. Wah ini sekarang saat enak-enakan, kemarin sudah dikekang. Yang pada hakikatnya kalau saya hayati, sebetulnya pengekangan ini adalah ya tadi untuk menemukan satu kondisi hening ya, di mana badan tidak sibuk dengan mencerna apa yang masuk ke perut, kepala tidak sibuk udah memikirkan apa yang harus dimakan dan diminum gitu. Tapi hening gitu, itu harusnya kita menemukan kenikmatan di situ, kenikmatan tersendiri antara kita dengan diri kita sendiri. Kita lebih aware tentang diri kita sendiri. Jadi kembali fitri itu sebetulnya adalah kita berjumpa dengan diri kita sendiri ya, amat gitu. Yang itu bukan lagi pengekangan, tapi kenikmatan. Kita nikmat aja gitu kan dengan kondisi ini, tidak merasa bahwa ini adalah sebuah kewajiban yang harus dijalani gitu. Jadi kalau kita merasa bahwa ini adalah satu kenikmatan kita perjumpaan dengan diri kita sendiri, ya di akhir bulan gitu ya, nggak tiba-tiba euforia dan katarsis ya, istilah psikologisnya itu mencari berbagai kenikmatan untuk tubuh gitu. Karena kita sudah menemukan kenikmatan perjumpaan diri kita dengan ruh. Kan biasanya kita sibuk dengan hal-hal badaniah ya, tubuh. Tapi kalau udah jumpa dengan ruh kita sendiri, merasakan tekstur dari ruh kita sendiri, kita nggak tertarik lagi dengan hal-hal yang sifatnya badaniah ya. Oke, Mas Faisal, itu menurut saya jawaban yang sangat menarik gitu ya, terutama memang disebutkan juga ya Mas Faisal bahwa cerita-cerita para orang-orang yang katakanlah sudah mengenal Tuhannya, dia menemukan kenikmatan itu bahkan sampai lupa gitu. Bahkan kisah kematian Ali itu dikatakan meskipun dia ditusuk tapi dia tidak merasakan itu, saking dia sudah larut gitu ya kemudian dalam ibadah sholatnya gitu, karena dia sudah tidak merasakan apapun gitu.
Nah, tadi juga bicara hening ya Mas Faisal gitu. Uh, saya jadi teringat gitu, baru-baru ini kita juga di Gates Indonesia itu bikin satu kelas, itu judulnya memilih jalan hening gitu. Dan Hmm. di situ kita apa ya, bersama kebetulan dibersamai juga sama founder Coach Jaya, dan di luar perkiraan kami itu banyak juga peserta yang kemudian ikut dan mendaftar, bahkan dari kalangan-kalangan profesional akademis gitu Pak. Iya. Dan itu kemudian kami simpulkan bahwa memang ya se apa ya, seramai atau semeriah apapun kemudian kondisi yang terjadi di luar, bahwa manusia masih memiliki insting untuk memilih jalan hening itu gitu Mas Faisal. Hmm. Hmm. Nah, mungkin pertanyaan atau yang bisa kita elaborasi lebih lanjut gitu ya Mas Faisal. Hmm. Ini berkaitan dengan hening gitu kan. Nah, seringkali juga kan orang menyalahartikan gitu ya. Memilih jalan hening berarti tidak apa ya, berkecimpung dalam aktivitas keduniawian, Hmm. sosial kemasyarakatan gitu. Kayak misalnya orang banyak kritik terhadap kalangan orang-orang yang menjalani atau mengamalkan tasawuf gitu ya, misalnya, dan Ya. dikritik bahwa dia anti dunia dan sebagainya gitu. Nah, di era sekarang gitu ya, di abad 21 gitu ya, dan nanti juga dengan perkembangan teknologi dan kemajuannya gitu, sikap sikap dan formulasi hidup seperti apa Mas Faisal yang itu pas gitu, sehingga kita di satu sisi tidak kehilangan gitu ya, atau tidak Hmm. mengabaikan gitu ya insting naluriah manusia untuk tadi, untuk menempuh keheningan gitu, tapi kita juga kemudian tidak terasing dari kehidupan sosial kemasyarakatan kita gitu. Mungkin Mas Faisal bisa cerita gitu. Iya, baru tadi pagi kayaknya kawan saya ada namanya Bian ya. Dia sangat aktif melakukan penelusuran ya tentang makna hidup lewat berbagai praktek uh, meditasi maupun praktek-praktek kebudayaan gitu kan. Dia menanyakan tentang meditasi itu sebetulnya kalau dari tradisi dan budaya di Nusantara seperti apa gitu kan. Nah, kalau yang saya pahami kalau sekarang terutama ya bagi ada satu layer generasi yang disebut dengan milenial dan juga Gen Z, sekarang praktik meditasi itu sedang gandrung sekali gitu kan. Untuk menemukan keheningan. Jadi hening itu berarti duduk sila, mengatur nafas di satu ruangan, atau dengan nanti bantuan aromaterapi atau ada suara uh, Tibetan bowl atau ada suara apapun yang nanti menimbulkan rasa tenang gitu. Tapi sebetulnya hening itu kan bisa dilakukan dalam gerak ya. Hening dapat dilakukan dalam aktivitas kesibukan. Itu yang sebetulnya menurutku lebih dekat dengan praktek di dalam ajaran Islam ya. Islam tidak pernah menganjurkan untuk kita menjauh dari berbagai aktivitas kehidupan karena kita memiliki role model seorang nabi yang pedagang. Nah, yang pasti sibuk dengan berbagai praktek aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi hening yang dimaksud adalah ketika kita mampu untuk meminimalisir lah setidaknya keinginan-keinginan materi gitu, keinginan-keinginan apapun itu yang bersifatnya duniawi dan batini gitu. Itu hening. Jadi hening itu bukan hanya posisi duduk dan pernafasan, tapi hening itu ketika kita tidak pengen apa-apa gitu. Jadi terkadang makanya ketika saya salah satu tempat yang saya senang kayak saya kunjungi itu kan ke Kanekes ya, tempatnya orang Baduy itu. Karena menurut saya mereka itu bermeditasi dalam gerak gitu. Mereka tidak pengen itu walaupun kita berkunjung datang bawa handphone, bawa berbagai hal-hal yang sifatnya modern ya, fasilitas gitu. Mereka tidak pengen memiliki yang kita miliki. Itu hening tuh. Tapi walaupun mereka sehari ya hidup nggak pernah menggunakan medium meditasi, tapi terus saja bekerja di ladang, beraktivitas dan sebagainya. Tapi menurut saya mereka telah mencapai hening itu. Karena kalau kita pikir nih yang saya sering renungkan juga, apabila nanti di surga itu terdapat berbagai fasilitas yang diidam-idamkan manusia ya, menurut saya di surga itu isinya orang-orang yang sudah tidak memiliki keinginan materi lagi gitu Pak.
Iya Iya, kan iya. itu masa di Iya, sana kita betul. nyari nyari yang nggak kita dapat di dunia gitu kan. Padahal kan isinya orang-orang yang sudah bertirakat riadoh semua di surga udah nggak pengen apa-apa. Jadi keinginan satu-satu yang menurut saya orang yang di surga tertinggi itu adalah jumpa dengan kesempurnaan. Kesempurnaan itu ada dalam diri Nabi Rasulullah. Berarti ya intinya adalah jumpa dengan Rasulullah di sana. Gitu. Jadi itu sih ending adalah ketika kita bisa meminimalkan keinginan-keinginan hasrat-hasrat badani dan materi itu hening. Pasti kita akan menemukan banyak sekali hikmah dan insight ya di tengah keheningan itu karena segala sesuatu menjadi lebih jelas. Nah, baik. Eh, Terima kasih Mas Faisal. Ini menarik juga gitu ya elaborasinya, bahwa saya juga teringat gitu ya Mas Faisal. Ada satu falsafah Jawa itu yang berbunyi topong rame, mungkin Mas Faisal juga tahu gitu, bahwa ya tokoh-tokoh terdahulu kita itu ibaratnya bertapa itu bukan hanya kemudian dia di satu tempat menghabiskan waktu berbulan-bulan, tapi juga bisa loh apa ya bertapa atau menempuh keheningan bermeditasi itu di keramaian gitu. Mungkin itu hanya soal teknis kemudian yang berbeda dan penghayatan ya Mas Faisal. Nah, bicara soal ini juga gitu ya, soal hening dan sebagainya gitu ya. Saya jadi penasaran Mas Faisal, karena kan Mas Faisal juga menulis atau menelusuri cukup intens gitu ya perihal kemudian bagaimana lelaku atau konsep hidup leluhur-leluhur kita gitu ya. Nah, mungkin ini bisa karena Mas Faisal dalam bukunya Generasi Kembali ke Akar itu kan mengurai soal karakter-karakter dari setiap generasi gitu kan. Di era Soekarno bagaimana, di era kemudian pertengahan itu Tan Malaka, Sohoki dan sebagainya itu gimana gitu. Nah, mungkin ada nggak sih Mas Faisal gitu ya sikap atau ajaran-ajaran dari tokoh-tokoh terdahulu kita yang itu masih relevan untuk kita bumikan di hari-hari ini gitu. Oh, masih kalau menurut saya. Jadi saya malah sering melihat bahwa banyak kesamaan ya, terutama dengan generasi tadi itu generasi para pemuda-pemudi dan setelah itu generasi layer keduanya ya yang diwakili ya Bung Tomo, nanti ada eranya Sohoki dan sebagainya. Karena sama-sama melalui masa-masa revolusi industri, kalau kita revolusi industri 4.0 ya, digitalisasi yang menghubungkan manusia dengan manusia lintas benua. Kalau dulu revolusi industri masuk ke fase kedua, era transportasi, yaitu adanya rel kereta api dan otomotif, surat kabar. Lalu sekarang kita mengalami pandemi COVID-19, dulu ada Spanish flu, persis Iya. 1917 sampai 1919 ya. Jadi ketika itu berarti Bung Karno masih 17 tahun, 16 tahun malah, 16, Iya. 17, 18 tahun. Nah, yang membedakan itu kan adalah mereka menghadapi tantangan itu dan mereka jadikan media untuk menemukan prinsip-prinsip hidup gitu. Menemukan tuntas ya kejati diriannya gitu. Dan itu kita bisa baca di berbagai buku biografi, misalnya kalau buku biografinya Bung Karno itu yang tulis Cindy Adams itu kita bisa melihat itu runutan ya kehidupannya itu, sampai beliau menemukan jati diri, kapan beliau mengenakan peci, kenapa beliau mengenakan peci dan sebagainya. Nah, siklus hidup itu yang aku rasa sekarang menjadi dianggap kurang penting untuk dilalui penemuan jati diri itu. Karena capaian-capaian seseorang itu ditentukan oleh kepemilikan atau paling tidak sekarang jumlah follower ya atau jumlah like di media sosial itu yang dianggap sebagai capaian. Jadi kalau sudah berhasil memonetisasi gitu lah akun sosial medianya berarti sudah sukses gitu. Jadi sudah utuh jati dirinya gitu. Padahal itu kan jati diri maya gitu. Bukan jati diri yang sesungguhnya gitu. Jadi kalau kita lihat kembali relevansinya, tantangannya sama, tapi membedakan apa? Ya riadoh itu dilakukan di usia sangat belia gitu. Jadi kalau kita memaknai riadoh itu adalah pergulatan menemukan diri sendiri, bukan sekedar pergulatan spiritualitas,
itu di era-era terdahulu dilakukan di usia sangat belia, di usia belasan tahun. Nah sekarang karena di usia remaja dan usia muda itu kita disibukkan dengan berbagai hiburan gitu. Iya, Nah betul. ya kan, kita kan sekarang era itu Betul. era leisure ya, leisure ekonomi ya, bahkan ada istilah ekonominya. Jadi itu kadang baru di usia sekian kita merasakan krisis itu, krisis eksistensi, lalu mulai mencari tadi itu praktek-praktek apa yang saya harus lakukan gitu, apakah saya harus lebih banyak melakukan meditasi, lebih banyak yoga, atau lebih banyak olahraga gitu kan. Itu yang dianggap nanti menjadi jalan keluar dari permasalahan krisis eksistensi itu sih Rama. Oke, Mas Faisal, sangat apa ya, mencerahkan juga jawaban barusan gitu ya. Memang di era sekarang gitu ya, mungkin kita agak tertinggal ya Mas Faisal dibanding generasi kita dahulu gitu dalam proses apa ya, pencarian itu gitu. Tapi ya saya menganggap ini sebagai ya, memang perlu apa ya, satu satu ibaratnya momentum gitu. Dan menurut saya momentum COVID-19 kemarin itu satu momentum yang bisa jadi titik balik kemudian untuk menyadarkan generasi sekarang, khususnya generasi muda ya, generasi milenial dan generasi Z gitu ya, untuk kemudian mereka tahu gitu apa sebenarnya yang penting dan esensial dan mana yang itu sifatnya artifisial gitu ya. Ya. Oke, mungkin dari teman-teman yang menyimak, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh diketik di kolom komentar nih. Pembahasan kita dengan Mas Faisal sangat seru gitu ya. Memang Mas Faisal ini sangat apa ya, tidak kehabisan gitu. Bahkan kalau dalam kelasnya Mas Faisal gitu, kita serasa didongengin gitu berjam-jam tidak kerasa gitu. Dan saya kangen dengan kelas ngariung Iya, lirik-liriknya Mas Faisal makanya. gitu. Insya Allah nanti nggak lama lagi emang udah terpikirkan juga pengen menggelar lagi. Oke. Itu untuk kelasnya offline-nya juga ada ya Mas Faisal dulu sebelum pandemi itu ya? Dulunya ada di Pendopo di samping rumah kebetulan gitu. Memang ya moga-moga nanti kondisi lebih baik kita akan bisa ketemu langsung di Rahmat, kita gelar lagi Insya Allah. gilir-gilir. Insya Allah Mas Faisal gitu. Oke, ini ada 15 menit lagi. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh mengetikkan di kolom komentar seputar tema kita memasuki keberadaan fitrah diri dengan kembali ke akar, atau juga ada pertanyaan-pertanyaan lain yang ingin didiskusikan dengan Mas Faisal gitu. Mungkin sambil menunggu itu Mas Faisal, mungkin saya ingin ini kita coba bahas soal yang menarik adalah ini Mas Faisal. Ada visi Indonesia Emas 2045 gitu. Nah, Mas Faisal, gimana sih Mas Faisal melihat ini? Apakah Indonesia Emas 2045 ini merupakan generasi yang kemudian katakanlah bisa dikatakan generasi yang akan membawa semangat dan spirit para pejuang dan pendahulu kita, atau kalau Mas Faisal melihat gimana nih tren Indonesia Emas 2045 gitu? Karena kan ini berkaitan juga dengan visi 100 tahun itu kan, kita memang ingin gitu ya mewujudkan hal-hal yang telah dirumuskan gitu ya oleh pendahulu kita, ada Bung Karno, ada Pak H.O.S. Cokroaminoto dan sebagainya gitu. Menurut saya itu menarik juga kita bahas gitu, karena followers kita juga, sebagai informasi Mas Faisal, cukup banyak dari generasi muda, pelajar SMP, SMA dan mahasiswa cukup mendominasi gitu. Ya, ya, jadi kalau di banyak, saya lihat di banyak podcast sekarang sudah mulai dibahas ya tentang 2045 Indonesia Emas gitu. Lalu kriteria-kriteria capaian untuk memasuki era itu adalah banyak yang disebut adalah kriteria ekonomi ya terutama ya. Bagaimana apa yang sudah kita capai, industri apa gitu, kita akan maju apa, akan bisa melakukan inovasi apa, ekspor apa dan sebagainya. Kalau saya lagi-lagi capaian 2045 sih, nah menurut saya adalah kita menemukan ya tadi akar kita apa, roots apa, kita apa. Jadi kita tahu sebagai bangsa kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, dan jati diri kita itu apa. Karena kalau kita lihat nih sekarang misalnya sebagai contoh ya, dalam masa pandemi COVID aja, bangsa yang dijadikan kiblat ya oleh bangsa-bangsa lain kan, terutama di abad ke-21 ini adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat. Ya, kita bisa lihat bagaimana dalam 2,5 tahun mereka punya isu konflik internal yang luar biasa.
Dari mulai Donald Trump, lalu ada Black Lives Matter sampai Asian Hate ya. Jadi permasalahan memasuki 2045 ini adalah permasalahan kohesivitas dan disintegrasi sebuah bangsa. Dan itu sedang meletup di mana-mana di berbagai belahan dunia. Ya, kita masih menyaksikan pertikaian Ukraina dengan Rusia gitu. Jadi kriteria kesuksesan itu jangan kita lihat dari hanya sekedar aspek ekonomi, karena esensi dari abad ini adalah sebetulnya kemampuan sebuah masyarakat itu untuk bisa hidup harmonis, ya. hidup serasi dengan sesamanya, juga dengan alam di mana dia hidup gitu. Nah, jadi kalau kita runut lagi dengan era-era Bung Karno, Pak Hos dan sebagainya, ini menjadi menarik karena setelah kebijakan politik etis ya tahun 1901 kan, para putra-putri bumi putra keturunan priai ya, yang kalangan privilege itu diberikan akses pendidikan. Nah, akses pendidikan ini kan sebetulnya diberikan untuk mempersiapkan putra-putri bumi putra ini untuk menjadi pegawai bagi perusahaan asing, yaitu VOC saat itu kan. Nah, tapi yang menarik adalah ternyata pendidikan itu malah membangkitkan satu kesadaran di mana anak-anak muda mengkritisi sebetulnya sistem yang ada gitu. Lalu kehadiran perusahaan-perusahaan asing tersebut. Gitu. Jadi masuk 2045 sebetulnya saya tidak melihat generasi muda itu dalam konteks harus lebih banyak inovasi misalnya, atau lebih banyak startup gitu, harus lebih banyak yang menjadi CEO di perusahaan-perusahaan multinasional, tidak. Tapi saya kangen sekali dan merindukan sekali kesadaran seperti yang dulu dialami kesadaran generasi pemuda-pemudi revolusi, kesadaran tentang jati dirinya, gitu, kebangsaan, kesatuan gitu, lalu gotong royong. Itu kesadaran-kesadaran itu yang menurut saya jauh lebih esensi dan lebih penting untuk dicapai di 2045 sih. Oke, Mas Faisal, ini juga satu pandangan yang apa istilahnya mind blowing gitu ya, bahwa ya mau tidak mau kalau kita bicara Indonesia Emas 2045 itu sering kaitannya dengan ekonomi dan seringkali dikerdilkan dengan startup gitu ya Mas Faisal ya, unicorn dan sebagainya gitu. Ya. Jadi saya melihat tadi Mas Faisal menangkap dari fragmen lain gitu bahwa yang diperlukan merupakan ya instrumen pendidikan itu sebagai kunci ya Mas Faisal gitu ya. Ya. Dan tadi Mas Faisal nyinggung juga soal 2045 ialah momentum di mana kita harus ya kembali ke akar, ke jati dirian kita gitu. Saya jadi ingat istilah benteng peradaban gitu yang Mas Faisal jelaskan. Benteng peradaban itu kan itu kisah yang panjang dari San Ali gitu kan. Kemudian yang intinya itu San Ali ingin membuat satu benteng peradaban gitu, dan yang sampai sekarang sampai hari ini pun benteng peradaban itu masih eksis gitu ya Mas Faisal. Kalau tadi Mas Faisal bicara Amerika atau mungkin Italia atau negara-negara besar tidak punya jawaban gitu, justru Indonesia punya jawaban gitu ya. Ada kearifan-kearifan lokal yang mungkin secara tidak langsung itu menjadi satu benteng gitu untuk dari COVID-19 gitu ya Mas Faisal. Nah, tadi saya juga ingin membahas gitu ya, karena Mas Faisal menyinggung soal pendidikan gitu. Sebenarnya ini juga salah satu hal yang kita bawa, visi yang kita bawa di Gates Indonesia. Kita ini Mas Faisal, di Gates itu kita satu hal yang ditekankan ialah ada satu tagline yang berbunyi pendidikan yang berkesadaran gitu. Artinya ya pendidikan itu harus dimulai dari kesadaran seseorang, dan itu sifatnya inside out atau dari dalam keluar, bukan outside in gitu. Dan itulah yang dalam setiap program di Gates Indonesia kami menekankan hal itu gitu. Oke, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk Mas Faisal. Saya izin membacakan. Ini dari akun Instagram yang bernama am_eka. Sore Mas Faisal, izin bertanya, bagaimana menanggapi adanya pergeseran karakter dan kepribadian para generasi muda, khususnya kami sebagai orang tua untuk membimbing mereka masuk ke fitrah, kembali ke akar. Mungkin ini perspektif dari orang tua. Gimana Mas Faisal? Soal parenting, mungkin soal parenting gitu ya. Iya, jadi kegelisahan orang tua sekarang sebetulnya itu kegelisahannya muncul karena ada satu tekanan sosial
di mana orang tua yang satu membandingkan diri dengan orang tua yang lain. Capaiannya adalah apakah anaknya cukup berprestasi, apakah anaknya berhasil di karirnya, apakah anaknya punya bakat sejak usia dini. Itu adalah isu-isu yang sebetulnya baru masuk setelah era reformasi 98 lewat buku-buku self-help dan motivasi gitu kan. Tadinya nggak pernah kita punya isu-isu permasalahan itu. Itu isu yang muncul sebetulnya karena dulu di tahun 60-an di Amerika Serikat itu menjadi isu utama ketika mereka mencapai satu kemapanan ekonomi, lalu akhirnya para istri tidak lagi bekerja di pabrik, bekerja di rumah, lalu karena kurang pekerjaan sehari-hari mereka akhirnya membuat kesibukan dengan hal-hal yang sifatnya itu tanda petik parenting gitu kan. Nah, jadi sebetulnya untuk orang tua yang menghadapi sekarang anak-anaknya yang berbeda dan bergeser karakter dari generasi terdahulu, yang penting adalah tidak terjebak dalam kompetisi sosial sesama orang tua, tapi lebih fokus. Aku yakin banget orang tua tuh lebih kenal anaknya daripada siapapun ya, karena itu masih ada hubungan DNA, hubungan darah gitu. Lalu ada proses kontak batin antara anak dan orang tua. Jadi ketika pushnya adalah mendidik anak dengan nilai-nilai gitu kan, ketimbang tadi gitu, kamu tuh harus ngejar ini, sekolah ini, universitas ini, atau pekerjaan ini, jangan kamu kalah sama si itu dan sebagainya. Itu pasti nanti akan lahir ya anak yang memiliki pribadi yang kuat ya, pribadi yang memiliki values yang linear ya, yang sama dengan keluarganya. Itu kan juga menjadi isu juga tuh Ahmad tuh sekarang. Iya. Kalau dulu kan nilai-nilai keluarga itu menjadi penting, jadi antara satu keluarga dengan keluarga lain itu kita bisa lihat nih ada perbedaan nilai karena masing-masing punya karakter sendiri. Kalau sekarang enggak, malah jadi cenderung hampir seragam tuh antara satu keluarga dengan keluarga lain karena Betul. cita-citanya hampir mirip kan. Iya, Karena ada betul. keseragaman cita-cita antara satu keluarga dengan keluarga lain. Jadi lebih ke itu kok jawaban saya. Jadi orang tua jangan terjebak dalam satu kompetisi sosial, lalu lebih fokus kepada penanaman nilai-nilai gitu dan budi pekerti sih itu sih. Iya, saya rasa itu cukup menjawab Mas Faisal gitu ya. Dan memang kalau mungkin dulu kita kenal di orang tua gitu ya, di orang-orang tua kita dulu, kita pasti sebagai anak dulu dikenalkan dengan apa namanya pamali gitu atau dan sebagainya gitu. Dan saya lihat kesadaran itu kan di anak-anak sekarang sudah mulai luntur gitu. Dan Ya, padahal orang tua dulu juga menyampaikan itu bukan tanpa alasan gitu. Pasti ada ilmu-ilmu yang ada sanad atau transmisinya gitu ya Mas Faisal. betul. Jadi mungkin dari bagi Mbak Eka, AM Eka ini, ya tadi berbicara parenting kita tidak usah terlalu kemudian membanding-bandingkan anak kita dengan yang lain, tapi kita berfokus gitu ya untuk pengembangan anak kita sendiri sesuai dengan apa ya fitrah dirinya yang unik gitu ya. Betul. Oke, mungkin itu pertanyaan dari Mbak Eka. Kalau ada yang ingin bertanya lagi, silahkan. Tapi sepertinya ini tinggal 4 menit lagi ya Mas Faisal. Dan saya rasa Mas Faisal juga masih punya aktivitas lain. Mungkin untuk menutup perbincangan. Maaf agak keputus tadi Ahmad. Ya, karena waktu juga menunjukkan 4 menit lagi kita akan berakhir. Dan nanti sebelum benar-benar diakhiri, saya ingin memberikan beberapa informasi gitu. Mungkin Mas Faisal di akhir ini bisa memberikan closing statement dari perbincangan kita kurang lebih 1 jam. Iya. Jadi ya kalau belajar dari alam gitu, ya lagi-lagi ini kan sesuatu yang saya tulis di buku saya juga, bahwa benih itu ketika ditanam yang pertama tumbuh adalah akarnya, baru dia menjulang secara vertikal ke atas gitu. Baru tumbuh daun dan tumbuh besar dan pada akhirnya bisa mengeluarkan buah gitu. Kalau dalam ajaran Islam gitu, dalam ilmu ma'rifatullah gitu, Sayyidina Ali mengatakan siapa yang mengenal dirinya mengenal Tuhannya. Jadi roots utama dan langkah pertama bagi manusia untuk bisa mencapai kesempurnaan diri dan kebahagiaan, karena kesempurnaan dan kebahagiaan itu seperti koin ya, dengan dua sisi yang menempel, adalah dia menemukan jati dirinya. Dan itu bisa dimulai dari proses pemahaman dirinya dengan alamnya, dengan kebudayaan, dengan masyarakatnya sendiri.
Itu yang menjadi paling penting untuk dijalani siapapun ya di era-era sekarang. Itu menurut saya itu aja pesannya sih. Oke, terima kasih atas closing statement-nya Mas Faisal, dan closing statement tadi mengakhiri perbincangan kita dan diskusi kita dengan Mas Faisal dalam program Ngolah edisi penutup untuk Ramadan yang ke-9, yaitu dengan tema memasuki keberadaan fitrah diri dengan kembali ke akar gitu ya. Nah, namun sebelum saya benar-benar akhiri, saya ingin informasikan beberapa hal gitu ya kepada teman-teman yang menyaksikan live Instagram Gates Indonesia gitu ya. Terutama mengenai program Ngolah. Program Ngolah ini akan berlanjut setelah Lebaran dengan tema-tema yang akan lebih menarik dan autentik gitu, dan informasi mengenai ini akan di-share di Instagram Gates Indonesia gitu ya. Nah, lalu saya juga informasikan dan menginformasikan juga ke Mas Faisal bahwa insya Allah dalam waktu dekat ini tepatnya di tanggal 2 Mei, Gates Indonesia ini akan bertransformasi Mas Faisal, akan berubah nama menjadi Pancaolah Institute gitu. Dan kenapa ini kemudian kami lakukan, karena kami ingin lebih autentik Mas Faisal. Karena memang Gates Indonesia ini berangkat atau hal yang menjadi bangunan utamanya ialah metode Pancaolah Mas Faisal. Mungkin kalau Mas Faisal pernah dengar, ini pengembangan lebih lanjut dari gagasan Ki Hajar Dewantoro gitu. Dan memang fokus kita ada di pendidikan, psikologi dan pemberdayaan diri yang kita kemas dalam program-program yang akan ada di Pancaolah Institute gitu. Saya juga mohon doa gitu ya, dan semoga Mas Faisal juga bisa membersamai di program-program selanjutnya, karena saya melihat dan kami melihat di tim ada kesamaan visi gitu dengan Mas Faisal, dan semoga kolaborasi ini bisa terus berlanjut gitu ya Mas Faisal. Dan informasi terakhir bagi teman-teman, dalam waktu dekat juga kita akan melaunching sebagai opening, juga akan ada program Pancaolah Healing Retreat yang akan diselenggarakan di Yogyakarta, tepatnya di Kulon Progo pada bulan Juli nanti. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti gitu bisa mendaftarkan diri, dan informasi selengkapnya akan segera kita share di sosial media dan website dari Pancaolah Institute. Mungkin itu Mas Faisal yang bisa saya sampaikan. Saya berterima kasih banyak nih ya, dan dengan Mas Faisal, dan ini seperti mengobati rindu untuk apa ya kalau diskusi dengan Mas Faisal di kelas-kelas Lir gitu ya. Dan saya doakan juga untuk bukunya diberi kelancaran ya. Mungkin boleh spoiler Mas, bukunya tentang apa? Ya, bukunya nggak jauh tadi yang sudah disampaikan tentang pentingnya pendidikan, juga aspirasi karir ya. Jadi judulnya Pasar dan Karir Kembali ke Akar. Ini hari ini baru persis saya baru dikirimkan covernya yang sudah jadi dari penerbit untuk di approve ya. Jadi moga-moga sekitar bulan Juni mungkin ya. Insya Allah doain aja. Oke, kami doakan lancar juga dan segala Mas Faisal dan keluarga diberi kesehatan gitu ya, dan keberkahan hidupnya gitu ya. Mungkin itu saja Mas Faisal. Saya selaku host mohon maaf apabila ada tutur kata atau perbuatan yang kurang mengenakan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faisal. Terima kasih. Ya. Aku pamit ya.